Laskar Karir Beres-Beres dimanapun Anda berada, ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita jawab. Yang pertama adalah, apakah dengan menggunakan hijauan, garam, dan katul itu bisa gemuk maksimal? Yang kedua, ada pencampuran bahan yang menyebabkan sapi menjadi jembling. Padahal pakannya sudah tepat ya, tetapi pencampuran inilah yang menurut saya tidak efektif. Yang ketiga, bagaimana cara memberikan obat cacing pada lambung kosong atau bareng makanan atau setelah makan. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah obat cacing boleh diberikan bareng minuman? Dan yang kelima, bagaimana pemberian obat cacing terkait dengan jadwal inseminasi buatan. Laskar Karir, itu 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Please like, subscribe, komen, dan tonton sampai habis. Assalamualaikum, Laskar Karir Beres-Beres dimanapun Anda berada. Jadi hari ini kita akan membahas 5 pertanyaan dari Laskar Karir. Beberapa tentang nutrisi, tentang obat cacing, dan tentang birahi Laskar Karir. Yang pertama pertanyaannya dari Lancar Indah bertanya, pedet saya kasih rumput, dok. Minumnya cuman katul dan garam. Apakah maksimal pertumbuhannya? Kalau maksimal nggak bisa, kalau optimal bisa. Jenengan bisa menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan bebas parasit dulu. Yang kedua pendekatan 10 dan 1% berat badan Laskar Karir. Ini penting banget buat jenengan yang mau breeding dengan pendekatan yang tidak intensif atau seadanya, menggunakan hijauan dan bekatul, atau hijauan dan comboran, atau hijauan dan konsentrat. Jenengan bisa pakai pola ini. Yang pertama, pastikan pedetnya atau sapi kita itu sudah bebas cacing dengan cara dalam waktu 2 bulan pedetnya sudah jenengan berikan obat cacing 4 kali. Jadi rumusnya paling simpel adalah tanggal 1 diberikan obat cacing, tanggal 15 diberikan obat cacing, bulan depan tanggal 1 diulang lagi obat cacingnya, tanggal 15 diulang lagi pemberian obat cacingnya. Sehingga Laskar Karir 4 kali ini diberikan dalam waktu 2 bulan atau setiap 2 minggu sekali. Laskar Karir. Tujuannya apa? Kenapa dok kok harus diulang sampai 4 kali? Tujuannya adalah untuk membersihkan segala stadium yang tidak tercover dari pemberian obat cacing sebelumnya. Jadi misalkan sekarang diberikan, yang dewasa mati, yang jadi stadium lainnya, telur dan lain-lain belum mati, maka dicegat di 2 minggu setelahnya. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, kita mengetahui 10% dan 1%. 10% dari berat badan itu adalah berat hijauan dalam kondisi layu, bukan dalam kondisi segar. Jadi idealnya seekor sapi itu mendapatkan pakan dalam bentuk hijauan dengan berat minimal 10% berat badan Laskar Karir. Jadi bila sapinya dengan beratnya 200 kg, maka pakan minimal hijauan yang harus masuk dalam 1 kali 24 jam itu adalah 20 kilo. Itu minimal. Oke. Lalu 1%-nya Pak, 1% dari berat badan ini adalah konsentrat atau comboran. Jadi misalkan sapinya 200 kilo, bisa kita berikan 1-2 kilo bekatul, 1-2 kilo konsentrat, 1-2 kilo polar, 1-2 kilo ampas tahu, dan lain-lain. Seperti itu bisa digunakan. Apakah pertumbuhannya bisa maksimal? Tidak bisa maksimal, tetapi paling tidak bisa baik dan bisa optimal. Si sapi bebas parasit, nutrisinya tercukupi, dan syukur-syukur bila jenengan memberikan mineral. Laskar Karir, tujuan memberikan mineral adalah memberikan nutrisi yang tidak ada di dalam rumput maupun di dalam pakan tambahan. Siap, Lancar Indah, semoga bermanfaat. Nah, ini pertanyaan yang kedua, cukup keren Laskar Karir ya. Laskar Karir, pertanyaan yang kedua ini cukup penting karena beberapa peternak pemula terlalu semangat dalam mencampur makanan Laskar Karir. Semuanya dikasihkan, sehingga yang terjadi malah nutrisi. Malnutrisi itu bukan kekurangan nutrisi Laskar Karir. Malnutrisi atau malnutrisi adalah mengalami ketidakseimbangan nutrisi. Ada yang berlebihan, ada juga yang kekurangan. Ya, ada yang kurang. Siap. Jadi dari Petrus Kahana, salam ngarit dari Jogja. Siap.
Pedet jantan saya umur 6 bulan. Pakan rumput gajah, kan bagus. Ramban, bagus. Comboran polar 2 piring, bagus. Nah, ini makan dicampur dengan EM4 probiotik, tetes tebu, oke, Viterna. Ini jelas terlalu tumpang tindih perannya Laskar Ngarit. EM4, tetes tebu, dan Viterna. Saran saya gunakan salah satunya saja. Jadi saya tidak akan menyalahkan perannya ya, tetapi saya kurang sepakat dengan penggunaan ketiganya ini secara bersamaan. Karena pasti perannya tumpang tindih, EM4 dan tetes tebu ditambah Viterna. Jadi pilih salah satu. Bisa ini sudah bagus. Jadi menggunakan rumput gajah itu sudah oke, Ramban sudah oke, ditambah polar ini sebenarnya sudah bagus banget. Apalagi sapinya Mas Petrus Kahana ini sudah diobat cacing. Tetapi penggunaan 3 tambahan inilah yang kurang tepat menurut saya. Silakan dipilih. Bila menggunakan tetes tebu, gunakan sesuai anjuran yang ada di kemasan. Bila menggunakan Viterna, berikan saja Viterna. Bila menggunakan EM4, ini produk probiotik, ini silakan diberikan sebagai bahan campuran, tapi salah satu saja. Oke, secara konkret Mas Petrus Kahana bisa mengikuti saran dari pertanyaan yang pertama tadi. Dalam waktu 2 bulan, jenengan bisa, Laskar Ngarit, itu memberikan obat cacing selama 4 kali, diulang 4 kali ya, sebanyak 4 kali. Lalu rumput gajah 10% berat badan, polar 1% berat badan, dan antara EM4, Viterna, dan si apa tadi namanya, tetes tebu, gunakan salah satu saja biar tidak bingung pencernaan sapinya. Laskar Ngarit, siap, semoga bermanfaat. Karena sapinya ini dengan pola seperti itu masih jembling, karena nggak seimbang bukan selalu kurang, kadang ada unsur yang berlebihan, itu juga tidak baik. Laskar Ngarit, siap. Pertanyaan yang ketiga, Fikri Zulhak Izulhak mau tanya, dok, jam berapa pemberian obat cacing yang tepat? Sesudah makan atau sebelum dikasih makan? Sebelum dikasih makan atau dalam kondisi lambung kosong atau di antara 2 makan. Misalkan sapinya dengan makan 2 kali, pagi dan sore, maka berikan siang. Jadi dalam posisi lambung kosong dan dalam posisi sebelum makan. Laskar Ngarit, siap. Pertanyaan yang keempat dari Lanjar Indah lagi, Laskar Ngarit, dok, saya kasih obat cacing, saya campur pakai minumnya, itu efektif atau tidak? Tidak efektif. Obat cacing pastikan itu masuk 1 bolus atau sempak bolus atau 1 dosis itu masuk ke si sapi. Bila dicampur dengan minuman, pertanyaan sederhana, kalau nggak habis berarti dosisnya tidak masuk seutuhnya, Laskar Ngarit. Tapi kalau habis tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah bila tidak habis. Jadi Laskar Ngarit sebaiknya tidak memberikan obat cacing bareng sama comboran atau sama minuman. Antisipasi obat cacing ini tidak terserap semuanya. Lalu bagaimana caranya? Bisa dibungkus pakai daun pisang, pakai janten, pakai kelobot, pakai rumput, dibungkus dicekokne bisa. Ada juga metode dengan dikocok di botol lalu diminumkan. Selama dia langsung habis tertelan, maka itu boleh diberikan, Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang terakhir, ini juga penting, Laskar Ngarit. Zoel Kandang Raya dari Blitar. Salam dari Blitar, Pak Dokter. Siap. Sapi habis dikasih obat cacing, jarak 5 hari birahi. Misalkan di IB, apa berpengaruh membunuh bibit yang diinjeksikan? Mohon dijawab, Pak Dokter. Obat cacing rata-rata albendazole, mebendazole, oxfendazole ini disarankan diberikan 45 hari sebelum dilakukan inseminasi buatan. Tujuannya apa? Biar benar-benar bersih, Laskar Ngarit. Pasca inseminasi buatan, kalau saya kok tetap kita harus berhati-hati, kecuali memang itu sudah parah dan harus diobat cacing, maka silakan diobat cacing dengan dosis yang benar-benar terukur dan paling rendah dosisnya. Meskipun ada beberapa pendapat yang menyatakan aman, tetapi terkait dengan
Kapan boleh diberikan obat cacing? Yakni 45 hari sebelum dilakukan inseminasi buatan itu boleh diberikan obat cacing Laskar Ngarit. Jadi itu biasanya sudah ada di kemasan. Makanya Laskar Ngarit bila memberi obat cacing, browsing di Google, kandungannya apa, indikasinya apa, dosisnya apa, kontraindikasi yang nggak boleh seperti apa, dan anjuran pemberiannya seperti apa. Karena kan obat cacing banyak. Hanya saja yang saya sampaikan tadi itu terkait dengan preparat albendazol, mebendazol, oxbendazol, fenbendazol, dan yang serupa Laskar Ngarit. Siap Laskar Ngarit Blas dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah kita bahas. Jangan lupa tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Matur nuwun, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!